8 hari pasca mundurnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra, publik masih penasaran apa alasan Kang Deddy Mulyadi bercerai dengan Partai Golkar lalu berlabuh di partai baru bernama Partai Gerindra. Mundur, berhenti, bercerai, pindah itu hal biasa dalam politik, sebab partai politik itu organisasi yang dibuat para pendiri untuk memfasilitasi kiprah para politisi. Namun saat yang pindah adalah pribadi semacam Kang Deddy Mulyadi, maka isu dan beritanya menjadi lama dan tak berkesudahan. Alasan kepindahan terus diburu kulit tinta sebagai bahan berita menarik bagi publik. Ada beberapa isu yang beredar terkait hengkangnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar. Sekalipun isu ini selalu ditepis oleh banyak pihak, diantaranya oleh fungsionaris Partai Golkar itu sendiri. Pertama, Kang Deddy Mulyadi secara psikologis sudah tidak nyaman dengan suasana Partai Golkar, terutama dengan pimpinan dan paksi-paksi yang ada di partai berlambang beringin tersebut. Perasaan tidak nyaman ini tentu saja menjadi pemantik Kang Deddy Mulyadi untuk hijrah ke partai baru, yaitu Partai Gerindra. Konon menurut rumor yang beredar, terdapat kelompok atau geng dalam partai berlambang beringin tersebut. Kelompok tersebut, wabil khusus dari Jawa Barat, mereka selalu merintangi langsung atau secara tidak langsung langkah-langkah politik Kang Deddy Mulyadi. Soal geng ini sulit dibuktikan secara transparan. Namun kalau kita berkaca kepada Pilgub Jabar tahun 2018 yang lalu, nampak jelas bagaimana konstelasi politik Golkar itu di Jabar. Sekelompok orang pada saat itu berebut tiket nyalon gubernur dari Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat. Padahal secara etika politik, Kang Deddy Mulyadi adalah Ketua DPD Partai Golkar Jabar pada saat itu. Lazimnya tradisi organisasi partai bahwa puncak karir seorang ketua partai itu maju dalam gelanggang kontestasi eksekutif. Contoh, ketum idealnya nyalon presiden, sebab secara tidak tertulis karir terakhir ketua umum partai ia jadi presiden. Namun sekelompok orang tidak rela Kang Deddy Mulyadi maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga mereka kasakusuk melakukan manuver dan mengarahkan surat rekomendasi Partai Golkar. Dari peristiwa politik tahun 2018 kita tahu siapa yang mendapat rekom dan untuk tujuan apa, serta bargaining apa yang terjadi di belakang layar pada saat itu. Alasan yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar lantaran Kang Deddy Mulyadi melihat ada campur tangan elit Golkar yang memanfaatkan kisruh rumah tangganya untuk tujuan politis. Hal itu dapat dilihat bagaimana Ambu Ane Ratna Mustika menjalin komunikasi politik dengan siapa saja, kemana saja, dan untuk tujuan apa. Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya tahu komunikasi dengan siapa saja sang mantan istri dalam dimensi politik kekinian. Sebab Kang Deddy Mulyadi adalah politisi senior yang sudah makan asam garam dunia politik. Kang Deddy Mulyadi juga melihat bahwa orang yang tidak suka kepada dirinya memanfaatkan perceraian Kang Deddy Mulyadi dengan Ambu Ane Ratna Mustika sebagai upaya untuk memecah belah Golkar Purwakarta. Ambu Ane Ratna Mustika didukung oleh sekelompok elit tersebut melakukan langkah-langkah politik termasuk menguasai Golkar Purwakarta dan menyingkirkan anak sambungnya A. Maula Akbar dan gerbong Kang Deddy Mulyadi. Dalam politik memang tidak mengenal kawan atau lawan, yang ada adalah kepentingan. Tidak ada persahabatan atau permusuhan yang abadi adalah kepentingan. Dalam hitungan sekejap, saudara bisa menjadi musuh dan sebaliknya musuh bisa menjadi saudara. Hal itu nampak sekali dalam potret perseteruan Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika. Ambu Ane Ratna Mustika pernah membongkar hutang semasa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi kepada desa. Ambu juga pernah mengusir Kang Deddy Mulyadi dari gedung kembar dan dianggap ilegal menempati gedung tersebut. Itu potret nyata seorang istri bisa menjatuhkan nama baik suaminya ke publik lantaran ia ada di dalam pusaran politik yang penuh intrik.
Alasan yang ketiga adalah hengkangnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar, bahwa Golkar sampai saat ini tidak memberikan kepastian dan harapan apapun, utamanya di sisi politik kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan untuk sekedar pencalegan legislatif saja, Kang Deddy Mulyadi sebagai politisi yang sudah sejak lama berkontribusi kepada Golkar harus terus bekerja keras mencari kepastian. Kang Deddy Mulyadi secara tidak langsung harus dihadapkan pada gontok-gontokan rebutan nomor urut, hal sepele yang seharusnya tidak perlu. Bahkan lebih jauh, soal menguatnya sokongan publik kepada Kang Deddy Mulyadi agar maju sebagai Jabar 1 disepelekan Golkar. Padahal banyak warga Jabar yang menginginkan agar Kang Deddy Mulyadi dicalonkan Golkar sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Menguatnya dukungan itu bukan isapan jempol belaka. Sejak tahun 2020, survei selalu menempatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh populer di Jawa Barat sekaligus penantang terkuat incumbent Ridwan Kamil. Survei adalah lembaga yang secara ilmiah dapat membuktikan bagaimana ia bekerja dan menghasilkan data. Namun Golkar lagi-lagi tidak merespon apapun atas rilis data tersebut. Malah yang ada, Golkar justru merekrut Ridwan Kamil sebagai anggota dan kemudian diberi jabatan mentereng di DPP Partai Golkar sebagai wakil ketua umum. Langkah ini seolah sengaja memperhadapkan peluang Kang Deddy Mulyadi yang harus bersaing di internal Partai Golkar sendiri. Secara psikologis, seharusnya DPP Partai Golkar tahu Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil memiliki tautan rivalitas sejak lama, sejak mereka bertarung di Pilgub Jabar tahun 2018 yang lalu. Namun entah maksudnya apa, sekonyong-konyong Golkar memasukkan Ridwan Kamil sebagai pengurus teras atas Partai Golkar. Tentu langkah ini semakin memperkeruh suasana kebatinan Kang Deddy Mulyadi yang sejak awal ia tidak kerasan lagi tinggal di bawah pohon beringin. Golkar yang awalnya teduh dan sejuk semakin hari semakin tidak karuan dan gersang. Alih-alih mendapat kepastian karir di Partai Golkar, Kang Deddy Mulyadi malah terus dirundung ragam cobaan berat yang semestinya tidak perlu. Seolah Kang Deddy Mulyadi anak kemarin sore yang pantas diolok-olok yang senior atau mereka yang lebih berkuasa. Itulah setidaknya 3 alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar. Bahasan ini disarikan dari seluruh peristiwa politik yang mengiringi perjalanan karir politik Kang Deddy Mulyadi sejak ia bergabung dengan Partai Golkar sampai saat ini. Adapun alasan sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar tidak diungkap secara langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dalam surat pengunduran diri, Kang Deddy Mulyadi tidak menuliskan alasan apapun mengapa ia hengkang dari Partai Golkar. Bahkan belakangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta klarifikasi mengapa Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar. Sebagai wakil ketua umum, Bang Doli adalah sahabat Kang Deddy Mulyadi sejak lama. Mereka sama-sama aktif di organisasi ekstra universiter yang sama, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Konon, sebagai sahabat, Bang Doli lah yang menahan Kang Deddy Mulyadi agar tidak hengkang dari Partai Golkar.